warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin kawan di Legenda Catur Dunia. Mohon maaf kawan, beberapa hari ini tidak bisa upload dan belum sempat juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga resolusi, cita-cita kalian, doa kalian cepat tercapai, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2024, di mana tahun 2024 ini tahun politik yang panas kawan. Beberapa hari mendatang, beberapa minggu mendatang kita akan coblosan untuk memilih presiden dan wakil presiden kita. Nyoblos kawan, jangan golput. Gunakan hak kalian untuk, ya kalau ada waktu, pastikan untuk nyoblos salah satu pilihan kalian. Dan untuk mengawali tahun 2024 ini saya akan ulas turnamen mingguan yang ada di chess.com, Title Tuesday. Tapi di tahun 2024, Title Tuesday tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kawan. Title Tuesday bisa menentukan para pemain ini bisa ikut event-event online lainnya yang ada di chess.com seperti Speed Chess Championship, Junior Speed Chess Championship ataupun Women Speed Chess Championship kawan. Dan turnamen Title Tuesday ini juga berjangka panjang selama 1 tahun penuh kawan. Di sini tidak disebutkan juga apakah hadiah setiap sesinya masih seperti yang kemarin-kemarin ada 2.500 US dollar setiap sesinya kawan. Tapi di sini kita lihat ada 100.000 US dollar. Nantilah perkembangannya seperti apa, apakah nanti ada info lagi yang lebih detail dari chess.com dari Title Cup 2024 ini yang diambil dari Title Tuesday setiap minggunya kawan. Jadi para pemain nanti yang ikut berlaga di Title Tuesday kawan akan mengumpulkan poin dalam jangka panjang 1 tahun penuh kawan. Mungkin informasi yang saya baca atau salah paham mengenai info yang disajikan oleh chess.com, mungkin kawan-kawan yang lebih mengerti bahasa Inggris nanti bisa ketik di kolom komentar seperti apa. Dan di sesi awal tahun ini kawan, MVL menang. Magnus berada di posisi kedua, kalah tiebreak kawan. Magnus tidak main pada game kelima, padahal di sini game kelima Maxim ini kalah, andai saja main dan Magnus hanya mendapatkan setengah poin, Magnus menang di sesi awal kawan. Tapi di sesi akhir Magnus tidak main kawan, yang menang adalah Hikaru Nakamura. Di sini pun juga Hikaru Nakamura menang tiebreak dengan Alexis Sarana kawan. Alexis Sarana dikalahkan oleh Hikaru Nakamura pada game ke-6 kawan. Tapi jumlah kemenangan dari Alexis Sarana ini lebih banyak ketimbang Hikaru Nakamura. Tapi Hikaru Nakamura menang tiebreak. Oke, game pertama di tahun 2024 ini saya pilih Magnus Carlsen di sesi awal kawan, menghadapi Jan-Christoph Duda dengan ide permainan Nimzo Larsen Attack. Seperti biasa, kalau lawan kalian memilih pembukaan pion-pion sayap, artinya kalian diberikan kesempatan untuk kuasai petak pusat dengan 2 pion ini kawan. Pion D5, pion E5 bisa kalian pilih, mungkin kuda F6. Pion D5 pilihan Jan-Christoph Duda dan gajah B2, ruang kosong sudah disediakan, harusnya langsung ditempatkan. Carlsen memilih dengan kuda F3 terlebih dahulu. Nah, kuda F6 baru gajah B2. Gajah F5 dipilih oleh Jan-Christoph Duda, keluarkan gajah sebelum memainkan pionnya akan tidak terkurung kawan. Pion C5 juga salah satu pilihan, pion E6 juga salah satu pilihan juga, tapi memilih gajah F5. Langsung dikejar oleh Carlsen dengan kuda 4, gajah tarik mundur lagi ke petak D7, pion E3 lanjut Magnus, sekarang ada pion C5, ditantang dengan pion C4, ditolak dengan pion E6 oleh Jan-Christoph Duda kawan. Stockfish menawarkan pengorbanan pion di sini kawan. Nah, baku hantamnya di sini, di sini, di sini. Nah, ada ancaman pada menteri kawan. Discover di sini, coba lihat. Kalian tidak bisa melindungi gajah sekaligus menghindari ancaman gajah di sini. Jadi kuda akan coba pertahankan gajah sekaligus blokade. Tapi setelah disikat, ambil balik. Menteri ambil balik di sini. Menteri putih meluncur kawan. Ancaman skakmat 1 langkah. Kalian paksa pertukaran menteri di sini. Memang hitam kehilangan beberapa pion, tapi dia unggul 1 perwira penuh. Tapi memilih dengan pion E6. Setelah gajah E2, gajah E7, kedua pemain rokade pendek. Setelah kuda tarik mundur lagi ke F3, Jan-Christoph Duda melanjutkan pengembangan kuda C6, ada pion D4 tantang Magnus. Dan diterima juga dengan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu, ambil balik menggunakan pion E. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa menggunakan pion kawan?
Ini malah blokade aktivitas gajah gelap. Itulah cara pandang Grandmaster, beda dengan kita kawan. Tapi langkah ambil balik menggunakan pion ini merupakan langkah yang cukup prinsipal, sangat dasar. Apa tujuannya? Tetap kawan, dengan pion harapannya bisa kontrol di peta pusat, walaupun terlihat malah blokade diagonal bagi gajah Viacentonya. Ya, Grandmaster cukup berbeda dengan kita, apalagi Magnus Carlsen kawan. Benteng C8 lanjut dari Jan Christoph Duda, ada pengembangan kuda B2. Nah, baru berlanjut dengan baku hantam pion D pukul pion C4, pion B pukul pion C4. Magnus punya pion terpisah di lajur A. Ada benteng E8, kemudian kuda ke B3 untuk perkuat posisi pion pusatnya. Nah, di sini gajah tarik mundur kawan ke peta F8. Ada menteri naik ke peta D2 untuk segera koneksikan dua bentengnya, segera digeser. Apakah ke lajur E, apakah satunya ke pusat ke lajur D kawan. Kemudian di sini kuda ke E7, Carlsen tempatkan kudanya ke pusat untuk coba ganggu gajah di sini. Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke peta C7, tapi memilih dengan pion G6. Nah, di sini ada kesempatan menurut Stockfish tempatkan benteng ini kawan ke lajur E, tapi memilih dengan gajah F3 serang pion. Pion dorong maju ke B6, baru sekarang benteng FE1. Setelah gajah G7, keluarkan benteng satunya ke pusat, benteng AD1. Gajah ke 4 serang kuda, saran dari Stockfish memilih dengan pion B5. Langkah kesalahan, dia mengorbankan pion. Kuda ambil gajah D7 terlebih dahulu agar pion tidak ada yang menjaga. Kalau kalian lanjutkan untuk ancam kuda putih juga seperti ini, kalian kalah cepat kawan, karena ada tempo di sini. Jadi kuda punya waktu untuk melarikan diri. Ambil langsung dengan kuda agar aktivitas gajah gelapnya juga langsung aktif. Nah, baru sekarang pion C pukul pion B5. Kuda B6, kuda A5 untuk lompat ke sini mungkin menantang pertukaran, dan posisi pion nanti akan cukup mengganggu, ataupun juga kontrol peta C4. Kuda ke C4, ancam menteri ini memaksa pertukaran kuda di peta C4, ambil balik oleh benteng. Menteri D3, benteng tarik mundur. Kemudian ada pion A4 untuk perkuat posisi pionnya. Sekarang Magnus mempunyai mayoritas pion di sisi kiri kawan, 2 pion melawan 1 pion. Secara kalkulasi harusnya ada 1 pion bebas. Menteri A5, menteri B3 jaga pion, kemudian ada benteng ED8, pion G3 lanjut Magnus untuk berikan ruang bagi raja ataupun persembunyian bagi snipernya kawan. Di sini kuda ke pusat, persiapan manuver-manuver untuk mendapatkan pion mungkin. Kemudian ada benteng C1 menantang pertukaran. Kuda B6, pion D5 tantang Magnus menyerahkan pion di sini kawan, atau buka tantangan pertukaran gajah gelap. Pertukaran gajah gelap terlebih dahulu, langkah terbaik kawan, ambil balik oleh menteri. Nah, berlanjut dengan pion E pukul pion D5 terlebih dahulu. Gampanglah pion ini bisa diambil, mungkin itu pikiran dari Jan Christoph Duda. Tapi memberikan kesempatan Magnus menusuk di area pertahanan. Menteri F6 kawan, dan persiapan benteng-bentengnya ini siap diangkat. Menteri ambil pion A4, benteng C7 ditawarkan oleh Magnus kawan. Awas juga kalau diambil benteng yang di sini jatuh. Benteng bertujuan juga untuk mendukung menteri. Benteng F8 jaga pion F7. Benteng pukul benteng C8, ambil balik oleh benteng. Benteng satunya diangkat, baris belakang aman kawan. Raja punya ruang untuk bergerak naik kalau ada serangan. Benteng F8. Nah, pion H4 lanjut Magnus untuk dorong pion sekali lagi. Dihentikan dengan pion H5, langkah blunder ternyata kawan. Apa pilihan terbaiknya di sini? Pilihan terbaiknya ya ambil saja pion di peta B5 ini. Kalaupun ada pion didorong maju di sini, kalian bisa melakukan skak. Nah, di sini kawan, menteri kalian juga akan menjaga peta-peta terang ini nantinya. Memilih dengan pion H5. Nah, kita sampai di langkah ke-35 seperti biasa. Di titel Tuesday itu Magnus Carlsen itu bermain sangat cepat kawan. Di awal pembukaan sat. Nah, dia masih mempunyai waktu 48 detik. Sedangkan coba lihat kontrol waktu dari Jan Christoph Duda. Ya maklum saja membuat langkah blunder kawan dengan pion H5, karena kontrol waktunya tersisa hanya 2 detik saja.
Cuma di sini Magnus Carlsen melewatkan pilihan terbaik kawan. Dia memilih Raja G2, mengamankan raja dari posisi sergapan di baris belakang. Pilihan terbaiknya korban kawan. Nah, kemungkinan akan ditolak oleh hitam kawan. Dalam permainan normal, mungkin menteri ini akan ke petak C2 untuk perkuat petak terangnya kawan. Karena kalau diambil bahayanya benteng ini. Nah, sudah tidak ada obat kawan di sini. Sangat sulit. Kalaupun melakukan skak di sini, raja bergerak ke sini kawan, ya terpaksa kalian akan ambil benteng dan kita akan temui permainan menteri melawan kuda, melawan benteng. Berlanjut dengan langkah Raja G2 pilihan dari Magnus. Ada menteri C2 melewatkan langkah terbaik untuk ambil pion ini saja kawan. Tapi dia coba bertahankan petak terangnya kawan di sini. Pion G4 langsung sergap kawan di sini. Ataupun juga ambil pionnya dari petak A7 pilihan terbaiknya. Tapi memilih dengan pion G4 terlebih dahulu. Pukul, ambil balik. Nah, pion D4 lanjut Jan Christoph Duda. Blunder kawan, harapannya ada ruang kosong untuk garpu benteng, garpu menteri di sini. Langkah terbaiknya di sini kawan bagi hitam, ya kuda ini ke C8. Ganggu benteng, pertahankan posisi pionnya. Tapi memilih dengan pion D4, berikan ruang bagi kuda. Harapannya juga pionnya agar bisa cepat promosi. Magnus ada solusi dengan gajah E6 kawan. Korbankan diri, jaga juga petak D5. Kalau diambil tentu ancaman skak mat 1 langkah. Menteri E4 skak. Raja G3. Menteri ambil gajah. Korban menteri kawan pertukaran. Akhirnya kita dapati permainan endgame. Menteri melawan benteng dengan dukungan kuda. Raja bergeser. Skak terlebih dahulu untuk memposisikan raja hitam di petak terang. Untuk mendapatkan pion di petak E6. Raja G7. Menteri E5 skak. Lagi-lagi kawan untuk mempredeli pion-pion hitam kawan. Dan bisa meloloskan 2 pion di sisi kanan ini. Raja F7 menghindari pin. Dorong pion Magnus. Ada kuda C8. Raja mulai naik kawan. Di sini ada kuda E7. Nah, pion F sekarang mulai dorong oleh Magnus. Benteng B6 ancam pion. Backup dengan tempo skak. Raja bergeser ke G7. Menteri C5. Sergap kuda. Kuda lari. Raja putih naik kawan. Kuda ke H6. Menteri E5 skak. Raja F8. Skak di petak H8. Blokade dengan kuda G8. Dorong pion H6. Sikat oleh benteng. Di sini Magnus Carlsen mengakhiri permainan dengan keunggulan 1 pion kawan. Tapi permainan belum berakhir. Jan Christoph Duda belum mau menyerah. Raja putih G7 lanjut Magnus. Raja hitam E6. Raja G6 di sini Jan Christoph Duda sepertinya kehabisan waktu kawan di langkah ke-59. Sudah tidak ada obat kawan. Magnus adalah jagonya permainan endgame. Apa perlu dilanjutkan agar pion ini bisa promosi? Kalian lanjutkan sendirilah. Kalau tidak bisa sampai promosi, sungguh terlalu. Oke, itulah kawan game pertama di tahun 2024 yang kita ulas ini. Semoga bisa menghibur kalian. Dan format dari video admin kedepannya agak sedikit berbeda kawan. Data gamenya akan saya hilangkan. Hanya saya berikan logo-logo turnamennya saja. Data gamenya nanti saya akan berikan di kolom deskripsi. Mungkin dengan notasinya juga. Mungkin bisa kalian pelajari. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.